Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class. Selamat datang pada mata pelajaran Bahasa Inggris untuk SMK kelas 10 pada kompetensi dasar ke-11. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 hal di sini, yaitu pertama, telling direction, kedua, parts of speech, dan yang ketiga, order of words. Untuk kompetensi dasar, pada aspek pengetahuan yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis, yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi tentang petunjuk arah atau direction. Untuk aspek keterampilan, menyusun teks interaksi, transaksional lisan dan tulis, pendek dan sederhana, yang melibatkan tindakan dan memberi dan meminta informasi tentang petunjuk arah atau direction. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi untuk aspek pengetahuan secara sosial, siswa dapat menunjukkan arah dalam bahasa Inggris. Pada struktur teks, siswa dapat mengidentifikasi struktur atau urutan dialog pemberian petunjuk arah. Untuk unsur bahasa, siswa dapat menggunakan ungkapan atau kosakata yang sesuai, menggunakan parts of speech, serta mengurutkan kata atau order of words. Untuk aspek keterampilan, siswa dapat menampilkan role play bertema "Can you tell me how to get to bla bla bla". Tujuan pembelajaran setelah mengamati video yang memperlihatkan dialog tentang petunjuk arah, peserta didik dapat mengidentifikasi kalimat atau ekspresi. Setelah mempelajari materi tentang parts of speech dan melakukan latihan, peserta didik dapat menggunakannya dalam kalimat. Setelah mempelajari materi tentang order of words dan melakukan latihan, peserta didik dapat menggunakannya dalam kalimat. Setelah mempelajari dan berlatih semua materi, peserta didik dapat menyusun role play tentang petunjuk arah. Setelah menyusun role play tentang pemberian petunjuk arah, peserta didik dapat mempresentasikan role play tentang petunjuk arah tersebut. Oke, sebelum kita masuk dalam pembahasan selanjutnya, marilah kita ketahui dulu bahwa kadang-kadang kita perlu memberikan petunjuk arah kepada orang yang menanyakan arah. Tapi dalam hal ini kita akan belajar cara memberikan petunjuk arah kepada orang dalam bahasa Inggris. Question you may hear atau pertanyaan yang mungkin Anda dengarkan barangkali adalah berikut ini. How do I get to Alun-Alun Pati? Where is the closest gas station? Ya. Bagaimana cara saya bisa sampai ke Alun-Alun Pati? Atau where is the closest gas station? Di manakah SPBU terdekat? Atau can you tell me where Alun-Alun Pati is? Bisakah Anda katakan atau bisakah Anda beritahukan di mana letak Alun-Alun Pati? Atau langsung mereka akan bertanya, I'm looking for Alun-Alun Pati. Are you from around here? Atau mungkin kalau orang tersebut tidak secara langsung, biasanya akan tanya, apakah Anda orang sekitar sini? Are you from around here? Dan selanjutnya akan bertanya, di manakah Alun-Alun Pati itu ya, seperti itu. Kemudian, nah ini kalau Anda tidak tahu arah yang ditanyakan, misalnya Anda tidak tahu arah Alun-Alun Pati, bisa saja Anda menjawab, I'm sorry, I'm not from here. Oh, maaf, saya tidak orang sini. Saya orang Kudus misalnya ya. I'm afraid I can't help you. Maaf, saya tidak bisa membantu Anda. Sorry, I don't know my way around here. Maaf, saya saja tidak tahu jalan sekitar sini, misalnya begitu ya. Tapi kalau Anda tidak bisa memberitahukan arah jalan, jangan lupa Anda menawarkan bantuan lain, tawarkan solusi lain. Misalnya Anda bisa memberitahukan atau bisa memberikan solusi ya. You could ask the bus driver. Anda bisa tanya pada sopir bis saja. Misalnya orang tersebut tanya di dalam bis ya. Ask the front desk clerk. Silakan tanya pada petugas di depan itu ya, di kursi atau di meja depan itu. Misalnya kalau meja depan itu biasanya kan resepsionis atau customer service yang bertugas untuk memberikan informasi misalnya ya. Atau kalau Anda ditanyakan arah di mana arah tersebut atau alamat tersebut dekat, Anda bisa langsung bilang, follow me, ikuti saya saja, I'll show you the way. Saya akan menunjukkan jalannya. Atau, do you want me to draw you a map? Apakah Anda mau saya gambarkan peta menuju ke sana, gitu ya. Itu sangat membantu. Kalau Anda ternyata tidak begitu tahu arahnya. Ya. Nah, ini kalau Anda tahu arahnya, ini ada beberapa cara atau beberapa rekomendasi untuk memberikan arah. Ya. Gunakan bahasa Inggris sederhana, ya. Gunakan kalimat singkat. Bicara perlahan-lahan dengan pelafalan yang jelas. Ejakan kata-kata yang kurang jelas jika perlu, ya. Dan gunakan ini contohnya ya, yang pertama ini.
Contohnya adalah the easiest way to go right on Jalan Jenderal Sudirman. Cara pergi ke alun-alun itu dengan lewat Jalan Sudirman misalnya. Ya. Gunakan transisi pemenggalan. Misalnya, after the second traffic light, turn right. Setelah traffic light kedua, silakan belok kanan misalnya gitu ya. Sampaikan perkiraan waktu tempuh. Misalnya berapa lama dari tempat Anda sampai ke alun-alun tadi. Misalnya, it's about 5 minutes by motorcycle. Ini kurang S ya. It's about 5 minutes by motorcycle. Kurang lebih sekitar 5 menit dengan naik motor. Ini harusnya nggak ada O-nya. Harusnya langsung it's about 5 minutes pakai S ya. Copy paste-nya kurang teliti. It's about 30 minutes walk. Sekitar 30 menit kalau jalan kaki. Misalnya. Gunakan landmark atau penanda tempat. Misalnya ya. You will see Yamaha dealer at the second traffic light. Anda akan bisa melihat ada dealer Yamaha di lampu merah atau lampu lalu lintas kedua dari sini. Nanti akan melihat dealer Yamaha. Nah, itu berarti Anda harus belok kanan misalnya. Kemukakan peringatan. Jangan lupa kalau ada hal-hal penting dikatakan aja ya. Misalnya, if you pass Hotel Savin, you go too far. Kalau Anda sampai melewati Hotel Savin, berarti Anda kelebihan itu. Terlalu jauh. Misalnya. Jelaskan klarifikasi ya. Did you get all that? Apa Anda sudah paham semuanya ya? Dan jelaskan ulang kalau diperlukan ya. Karena mungkin si orang yang bertanya itu kurang jelas ya. Kemudian, ini ada sebuah contoh tentang dialog tentang petunjuk arah ya. Seorang turis bertanya, "Excuse me, do you know how to get to Alun-Alun Pati?" Permisi, apakah Anda tahu cara sampai ke Alun-Alun Pati? Tanya turis tersebut. Misalnya kamu namanya Agus, ya. Terus kamu menjawabnya, "The quickest way is to take Jalan Jenderal Sudirman." Jalan paling cepat itu lewat Jalan Jenderal Sudirman ini saja. After second traffic light, turn right. Setelah lampu lalu lintas kedua, nanti belok ke kanan, berarti akan melewati 2 lampu lalu lintas. It's about 30 minutes walk or 5 minutes by motorcycle. Sekitar 30 menit kalau jalan kaki atau 5 menit kalau naik motor. You will see Yamaha dealer at the second traffic light. Anda bisa melihat dealer Yamaha pada lampu lalu lintas kedua nantinya. Turisnya tersebut bertanya lagi, "Sorry, can you repeat it again?" Sorry, maaf, bisa diulangi lagi. Agus terus menjawab, "Go straight this Jalan Jenderal Sudirman." Jalan saja sepanjang Jalan Jenderal Sudirman itu lurus saja. After second traffic light, setelah lampu lalu lintas kedua, you have to turn right. Anda silakan belok kanan. Disingkat penjelasannya ya. Terus tersebut berterima kasih, "Thank you, you are very helpful. You are welcome." Ini contoh ya, contoh dialog tentang petunjuk arah. Kemudian kita akan mempelajari tentang parts of speech. Ini kurang S ya, parts of speech. Sekarang bagian-bagian. Ya, bagian-bagian dari sebuah kata ya. Parts of speech misalnya noun. Noun itu kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah kata benda. Jenisnya ada 2, konkret dan abstrak. Konkret itu misalnya human, animals, plants. Itu kata benda yang bisa dilihat, disentuh. Ya. Abstrak itu berupa ide kalau abstrak itu ya. Contohnya cleanliness, kebersihan, security, keamanan, law, hukum itu kata benda abstrak. Pronoun atau kata ganti sebagai subjek bisa sebagai objek atau sebagai posesif. Sebagai subjek misalnya I, you, we, they, he, she, it. Sebagai objek I jadi me, you jadi you, we jadi us, they jadi them, he jadi him, her jadi she jadi her, it tetap it ya. Posesif itu adalah kata ganti milik, misalnya my book, buku saya, your book, bukumu, our book, buku kami, buku kita, their book, buku mereka, his book, bukunya yang perempuan, bukunya untuk laki-laki, her book, bukunya untuk perempuan. Ya, verb itu kata kerja. Misalnya ini di sini jenisnya ada 2, yaitu regular dan irregular. Kalau regular itu verb 2 dan verb 3-nya itu cukup ditambahkan ed saja. Contohnya study, studied, studied. Untuk yang jenis yang irregular itu verb 2 dan verb ketiganya itu tidak beraturan. Contohnya go, verb keduanya when, verb ketiganya gone. Kemudian untuk adjektif kata sifatnya ini yang akan kita pelajari nanti setelah ini. Itu urutannya itu adalah QSAS com. Yang di dalam tanda kurung itu tidak usah dihafal, nggak apa-apa. Kalau saya menghafalkannya gampang. sas.com misalnya. Kisas.com. Jadi quantity ya, atau quality ya. Itu quantity sebuah, quality beautiful ya. Kemudian big, begitu size ya.
S yang ini adalah size, kemudian E itu adalah age, usia, umur, old. Kemudian shape atau bentuknya rectangular. Kemudian country, negaranya dari mana. Kemudian Italian, origin, itu bisa saja sama seperti negaranya sama ya, origin dan country itu sama. Atau color, itu C itu color ya, sorry. C itu color, kemudian O itu origin atau negaranya. Kemudian M di sini adalah material atau bahan pembentuknya, di sini wood atau kayu. Kemudian ada P di sini itu misalnya tidak usah dihafalkan, kita langsung pada bagian untuk yang cupboardnya atau bagian kata bendanya, yaitu ini jadi kata benda diawali oleh sekian banyak adjektif. Urutannya seperti itu ya, sas.com. A beautiful big old rectangular black Italian wooden cupboard. Sebuah lemari kayu dari Italia berwarna hitam, bentuknya kotak, sudah tua, besar, serta cantik. Jadi kalau diurutkan yaitu sas.com ini ya. Selanjutnya adalah adverb. Adverb itu adalah kata keterangan. Yang penting diketahui adalah 3 ya. Adverb of place, kata tempat. Adverb of manner, kata keterangan keadaan. Adverb of time, kata keterangan waktu. Contoh adverb of place, kata keterangan tempat, contohnya at home in Indonesia. Kata keterangan keadaan atau manner, contohnya diligently, dengan rajin, lazily, dengan malas, suddenly, secara tiba-tiba. Kata keterangan waktu atau time, at night, in the morning, at 7 o'clock, dan lain sebagainya. Artikel itu adalah kata sandang, contohnya adalah a atau an atau the. Ya. Selanjutnya, kemudian preposisi kata depan dalam bahasa Indonesia di, ke, dari ya. Dalam bahasa Inggris contohnya in, on, at, about, before, after, along, above, except, from, near, of, since, between, upon, with, to, toward ya. In itu di dalam, on itu di atas, at itu pada, about itu tentang, before sebelum, after setelah, along sepanjang, above di atas, except kecuali, from dari, near di dekat, of dari, since sejak, between di antara, upon pada, with dengan, to kepada, ke, toward ke arah gitu ya. Conjunction atau kata sambung. Dalam bahasa Inggris ada 4 yang perlu diketahui, yaitu addition, contrast, disjunction, atau conclusion. Addition itu berarti dan, contrast itu tapi, disjunction itu atau, conclusion itu sehingga. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Addition dalam bahasa Inggris contohnya and, moreover, but. Contrast dalam bahasa Inggris contohnya but, however, nevertheless. Disjunction contohnya or, otherwise, either, or. Conclusion, so, therefore, as a result. Ya, kita akan latihan nanti. Kemudian urutan kata. Nah, tadi untuk yang kata benda itu harus ada urutan kata sifatnya. Coba kita lihat urutan katanya seperti apa. Urutan kata sifat di depan kata benda. Nah, ini urutannya adalah osas.com, bisa tambahi p atau purpose ya. Tapi p di sini tidak usah ditambah apa-apa. Yang penting itu adalah sas.com-nya ini ya, sas.com. Jadi o dan p-nya tidak usah, tidak apa-apa. Tapi kalau ditambahkan juga bisa ya. O-nya opinion atau berdasarkan opini kita, pengamatan. S di sini adalah size ya. Di sini ada key harusnya ya, key quantity atau quality. Ya, jadi di sini ada quantity a, 2, 1, 3 dan lain sebagainya di sininya, tapi kita hafalkannya sas.com saja tidak apa, atau keysas.com. Quantity, size, terus age atau usia, kemudian shape atau bentuknya, color atau warnanya, originnya, kemudian materialnya. Keysas.com kita ingat-ingatnya itu ya. Quantity, size, age, shape, color, origin, dan material. Gitu ya. Contohnya begitu. Di sini. Tadi sudah saya jelaskan tadi, itu contohnya. Gimana? Kita kembali lagi. Ya. Keysas.com-nya seperti apa? Ya. Keysas.com. Key-nya itu E. S-nya adalah key itu bisa quantity, bisa quality ya. Jadi key kalau quantity itu adalah kalau quality itu adalah beautiful. Ya. Kualitasnya beautiful, cantik. Beautiful, big itu S, size, old di sini age, usia. Rectangular itu adalah tadi shape atau bentuknya. Kemudian black di sini adalah
color atau C ya. Kemudian O di sini adalah origin atau negara pembuatnya, Italia di sini. M itu adalah material atau bahannya. Kayak itu yang kita ingat-ingat adalah kisas.com, gampang. Kisas.com. Selanjutnya, tadi sudah kita pelajari urutan-urutan dari sebuah kata benda yang diawali oleh kata sifat. Nah, sekarang silakan untuk mengerjakan latihan di dalam link yang tersedia di dalam kolom deskripsi di YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga membantu kita semua. Salam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.